Pemirsa, inilah headline Indonesia hari ini. Kami merangkum berita-berita utama dari berbagai media di Indonesia. Pada edisi Selasa 1 Oktober 2024, kita awali dari detiknews.com yang mengangkat berita mengenai inovasi pemerintah Kota Semarang di bidang ketahanan pangan mendapat apresiasi dari Badan Pangan Nasional atau Bappenas. Bappenas memberikan penghargaan kepada Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang sebagai dinas paling berkomitmen dan berinisiatif dalam penyelamatan pangan. Penghargaan tersebut diberikan dalam ajang anugerah penyelamatan pangan dalam rangka International Day of Awareness of Food Loss and Waste 2024 di Surakarta pada hari Minggu tanggal 29 September 2024. Prestasi tingkat nasional yang diperoleh Pemkot Semarang berasal dari program Gerakan Sayang Pangan Kota Semarang. Sementara itu, JawaPost.com memberitakan dunia sedang menghadapi ancaman krisis pangan. Untungnya tidak ada nama Indonesia dalam daftar tersebut. Namun jika tidak berhati-hati dalam mengelola pertanian, Indonesia bisa jadi masuk dalam negara yang mengalami kesulitan pangan. Informasi mengenai ancaman krisis pangan itu disampaikan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di HUT ke-26 dan Rakernas ke-20 Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia di Jakarta pada hari Sabtu tanggal 28 September. Kondisi dunia sekarang terjadi krisis pangan dan energi. Pangan kita juga terjadi masalah, katanya. Amran juga mengatakan indikator krisis pangan bukan hanya pada 58 negara kesulitan pangan, tetapi negara yang selama ini jadi pemasok beras juga mengalami penurunan produktivitas. Dari Jakarta, Kompas.com mengabarkan pemerintah memutuskan tidak ada kenaikan tarif tenaga listrik untuk 13 golongan pelanggan non-subsidi PT PLN Persero hingga akhir tahun 2024, meski dari kondisi ekonomi makro seharusnya terjadi kenaikan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM telah menetapkan tidak ada perubahan tarif tenaga listrik di kuartal keempat atau periode Oktober sampai Desember 2024. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian SDM Jisman P. Hutajulu mengatakan, penetapan tarif listrik mengacu pada Peraturan Menteri SDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang tarif tenaga listrik. Selanjutnya, suaramerdeka.com merilis diskusi yang diadakan oleh Forum Tanah Air atau FTA Diaspora pada hari Sabtu 28 September 2024 mendadak ricuh setelah diduga dibubarkan oleh sekelompok preman bayaran. Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung menyatakan keprihatinannya atas insiden tersebut, menekankan bahwa tindakan itu adalah bentuk teror terhadap kebebasan berpikir. Dalam pandangannya, Rocky mempertanyakan alasan dibalik penghalangan diskusi yang bersifat akademis dan bertujuan untuk memperkuat konsolidasi pemikiran antar warga negara Indonesia. Dari luar negeri, antaranews.com memberitakan korban tewas akibat badai Helene mencapai 93 orang pada hari Minggu 29 September malam. Setelah badai kategori 4 itu menerjang Florida pada hari Kamis 26 September malam dan menyebabkan kerusakan besar di wilayah tenggara Amerika Serikat mulai dari Teluk Meksiko hingga pesisir pantai Atlantik. Jumlah korban tewas ini kemungkinan akan bertambah dalam beberapa hari mendatang karena ratusan laporan orang hilang telah diajukan di komunitas-komunitas yang dilanda banjir besar akibat badai Helene. Menurut media Amerika Serikat yaitu CNN, 93 korban tewas yang telah tercatat tersebar di 6 negara bagian yang dilalui jalur kehancuran Helene, yaitu Florida, Georgia, South Carolina, North Carolina, Virginia, dan Tennessee. Kembali dengan Kompas.com yang menyoroti tentang seorang pria berusia 88 tahun yang merupakan narapidana hukuman mati terlama di dunia telah dibebaskan oleh pengadilan Jepang setelah bukti yang digunakan dalam kasusnya ternyata palsu. Iwao Hakamada yang menunggu eksekusi hukuman matinya selama hampir setengah abad dinyatakan bersalah pada tahun 1968 karena membunuh bosnya beserta istri dan kedua anak remaja mereka. Pada tahun 2014 dia diberikan kesempatan untuk diadili ulang di tengah kecurigaan bahwa penyelidik kala itu mungkin telah merekayasa bukti yang menyebabkannya dihukum atas pembunuhan 4 orang tersebut. Dari dunia astronomi, Tempo.co memberitakan 2 fenomena astronomi
tengah menjadi perhatian sepanjang akhir pekan ini adalah komet C-2023A3 yang penampakannya bisa disaksikan siapapun di bumi termasuk di Indonesia. Kecerangan komet itu harusnya bisa terlihat langsung oleh mata atau tanpa alat, kata Afifah Yamani, penggiat astronomi dari komunitas Langit Selatan di Bandung, Ahad malam 29 September 2024. Selanjutnya dari CNBC-Indonesia.co, Presiden Joko Widodo diprediksi akan mendapat tantangan yang cukup besar yang hampir mirip dengan krisis di tahun 1998, bahwa kondisi ekonomi global saat ini memiliki tekanan yang cukup besar. 9 dari 12 instansi memperkirakan bulanan akan tercatat deflasi yang tidak jauh beda dengan periode sebelumnya yang masih terpantau deflasi 0,03%. Saat ini kembali terjadi di Indonesia, maka kondisi kedepannya akan mengalami deflasi 5 bulan beruntun. Masih dengan CNBC Indonesia, penurunan bahan bakar dari pihak PT Pertamina resmi dilakukan pada hari Selasa 1 Oktober 2024 dengan Pertamina resmi menurunkan harga BBM non-subsidi antara lain Pertamax, Pertamax Green 95, Pertamax Turbo, Dex Lite, dan juga Pertamina Dex. Formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak umum, jenis bensin dan minyak solar yang disalurkan melalui stasiun pengisian bahan bakar umum. Selanjutnya, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI menyebut Hotel Grand Kemang Mampang Perapatan, Jakarta Selatan telah menyampaikan surat izin keramaian ke polisi atas diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air atau FTA pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024. Bahwa semua dokumentasi surat izin keramaian juga sudah diserahkan kepada pihak kepolisian, kata Ketua Umum PHRI Haryadi B.S. Sukamdani dalam jumpa pers virtual Senin 30 September 2024. FEK dan GW diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dikenakan pasal 170 KUHP, Jungto 351 KUHP tentang penganiayaan dan pasal 406 KUHP tentang perusakan benda. Terduga pelaku berinisial JJ berperan sebagai orang yang melontarkan kalimat berisi pembubaran acara, merusak baliho serta properti hotel. Hal yang sama dilakukan dua terduga pelaku lainnya, yakni LW dan MDM. Pemirsa, itulah headline Indonesia hari ini.